Jadi pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan menerapkan analisis membaca kritis pada buku membaca pemahaman oleh kelompok 1. Informasi buku. Judul buku, Strategi Membaca Pemahaman. Penulis, Yuliana Prihatin dan Raras Hafildasari. Tahun terbit, cetakan pertama September 2020. Jumlah halaman, 118 halaman. Sumber, e-book Universitas Hasyim Asy'ari, Universitas Swasta di Jawa Timur. Penerbit, CV Pustaka Jati. Kategori, buku ajar berbasis penelitian untuk mendukung pembelajaran keterampilan membaca. Jadi pada presentasi kami kali ini, poin-poinnya yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah ada 9. Yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi dasar tulisan. Yang keempat, menilai penyaji pengarang. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Yang keenam, meningkatkan minat pembaca. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Yang kedelapan, membaca majalah. Dan yang kesembilan, yang terakhir, kebahasaan. Yang pertama, memahami maksud penulis. Penulis buku ini kemungkinan besar ingin membantu pembaca untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, menjadi pembaca aktif, dan memperoleh informasi secara efektif. Berdasarkan judul buku, penulis mungkin menggunakan pendekatan yang berfokus pada strategi membaca dan keterampilan berpikir kritis. Poin kedua yaitu memanfaatkan kemampuan membaca dan berpikir kritis. Sebagai seorang pembaca, kita harus bisa memahami informasi yang ada pada buku tersebut. Dalam buku ini, kita akan mendapatkan informasi yang dapat membantu kita menjadi seorang guru maupun dosen yang baik dalam memberikan pelajaran, terutama yang berkaitan dengan keterampilan membaca. Sebagai pembaca, kita juga diharapkan dapat memecahkan masalah dengan efektif. Dengan adanya buku ini dapat menjawab pertanyaan mengenai apa saja yang ada dalam keterampilan membaca, sehingga memudahkan kita memecahkan masalah yang berhubungan dengan hal itu. Pembaca juga harus bisa mengambil keputusan yang lebih baik, serta berkomunikasi dengan lebih baik setelah membaca buku keterampilan membaca ini. Namun, dalam membaca sebuah informasi, kita juga harus mengevaluasi sumber informasi dari bacaan tersebut. Kita juga bisa berdiskusi dengan orang lain terkait bacaan tersebut agar mengetahui pendapat orang lain terkait bacaan tersebut. Aktivitas saat membaca dan berdiskusi akan melatih kemampuan berpikir kritis seseorang. Dalam buku ini sumber informasi sudah dicantumkan dengan jelas. Kita dapat melanjutkan diskusi terkait isi bacaan buku ini dengan orang lain untuk mengetahui isi bacaan yang mungkin kurang kita pahami, serta kita juga bisa saling bertukar informasi terkait apa yang kita dapatkan dari buku ini. Selanjutnya, kita akan memahami organisasi dasar tulisan. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada 2 isi. Yang pertama pengantar penulis. Bagian ini berisi tentang motivasi dan latar belakang penulis dalam menulis buku ini. Pengarang menekankan pentingnya membaca dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta menyoroti rendahnya minat baca di Indonesia. Kemudian ada daftar isi. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang isi buku dengan daftar bab dan subbab yang terstruktur. Selanjutnya yang kedua ada isi. Bab 1, keterampilan membaca. Bab ini membahas tentang konsep dasar keterampilan membaca, keterampilan berbahasa, dan jenis-jenis keterampilan berbahasa. Bab 2, jenis membaca. Bab ini membahas tentang jenis-jenis membaca, dibagi menjadi membaca yang nyaring dan membaca dalam hati. Bab 3, hal yang perlu diperhatikan dalam membaca. Bab ini membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca seperti meningkatkan konsentrasi, mempersiapkan aktivitas membaca, dan manfaat membaca. Bab 4, problematika membaca. Bab ini membahas tentang berbagai hambatan dalam membaca seperti vokalisasi, gerakan bibir, dan gerakan kepala. Bab 5, strategi membaca. Bab ini membahas tentang berbagai strategi membaca seperti model membaca bottom up, model membaca top down, dan model membaca interaktif.
Bab 6. Membaca pemahaman. Bab ini membahas tentang hakikat membaca pemahaman, taksonomi membaca pemahaman, jenis membaca pemahaman, dan faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Bab yang terakhir, bab 7, itu strategi KWLA untuk membaca pemahaman. Bab ini membahas tentang strategi KWLA sebagai salah satu strategi membaca pemahaman. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada daftar pustaka. Bagian ini memuat daftar buku dan artikel yang digunakan sebagai sumber informasi dalam buku. Yang kedua ada biografi penulis. Bagian ini memuat informasi singkat tentang penulis, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka. Selanjutnya ini ada tambahan analisis. Organisasi buku ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian bab dan subbab yang jelas. Kemudian ada pendahuluan. Pengantar penulis memberikan motivasi dan latar belakang yang kuat untuk membaca buku ini. Ada isi buku membahas berbagai aspek membaca pemahaman secara komprehensif dan terstruktur. Yang ketiga ada kesimpulan. Daftar pustaka dan biografi penulis memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pembaca. Poin keempat yaitu menilai penyaji pengarang. Yang pertama ada segi informasi. Informasi yang diberikan penulis berdasarkan fakta, riset-riset, pendapat dari beberapa ahli, dan juga dari beberapa buku terkait. Materi atau informasi juga sesuai dengan judul buku serta tujuan penulisan buku. Informasi yang diberikan juga tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua ada segi logika. Dalam buku ini, materi atau informasi yang diberikan dapat diterima oleh logika karena tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Informasinya juga berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dan juga buku-buku terkait. Pendapat penulis berdasarkan data-data dan juga pendapat beberapa ahli sehingga menguatkan pendapat dari penulis. Yang ketiga, dari segi bahasa. Terdapat beberapa istilah dalam buku ini, namun penulis memberikan makna dari istilah tersebut sehingga memudahkan membaca dalam memahami maksudnya. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang tidak sulit untuk dipahami, melainkan bukan bahasa Indonesia yang penulisannya sesuai dengan EYD. Yang keempat, dari segi kualifikasi. Biografi atau latar belakang penulis dicantumkan dalam buku ini, sehingga memberikan penguatan informasi pada buku. Tujuan penulisan juga sesuai dengan isi dan judul buku. Dalam mengambil informasi orang lain, penulis memberikan sumber-sumbernya. Yang kelima, dari segi sumber informasi. Informasi atau materi berdasarkan pendapat beberapa ahli terkenal dan juga beberapa buku yang berkaitan. Sumber-sumber yang telah diambil dicantumkan penulis dalam buku ini. Sumber informasi juga sesuai dengan isi dan juga judul buku ini, sehingga memberikan penguatan pada buku ini. Lalu selanjutnya poin kelima ada menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 poin penting yang kami dapatkan. Yang pertama ada penyensoran tersembunyi. Tidak ada penyensoran tersembunyi dalam buku ini. Buku ini lebih fokus pada strategi membaca dan peningkatan keterampilan pemahaman tanpa indikasi sensor, ide, atau konten. Lalu yang kedua ada pilihan bahasa. Bahasa objektif dan formal digunakan dalam buku ini. Penulis menjelaskan konsep dengan jelas dan mudah dipahami. Keputusan editorial terlihat dalam cara menyampaikan teori dan praktik membaca yang sesuai dengan tujuan edukasi. Lalu yang ketiga ada posisi dan panjang buku. Panjang buku 118 halaman dengan bab-bab pendek dan sistematis. Buku ini cocok sebagai referensi pengantar tentang strategi membaca pemahaman. Struktur yang singkat dan jelas membantu pembaca memahami topik secara efektif. Baik, saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu meningkatkan minat membaca. Apakah buku ini meningkatkan minat membaca? Ya, namun secara tidak langsung. Buku ini lebih menitik beratkan pada pengembangan keterampilan membaca daripada meningkatkan minat membaca. Pertama, dalam buku ini menjelaskan manfaat membaca, yaitu membaca menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, dan mengurangi stres. Yang kedua, buku ini menjelaskan strategi membaca yang aplikatif, yaitu strategi
KWLA, membantu pembaca lebih menikmati proses membaca. Yang ketiga, buku ini juga relevansi dengan pendidikan, yaitu cocok untuk pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Apakah buku ini memuat strategi untuk meningkatkan minat membaca? Ya. Pertama, buku ini menjelaskan memilih bacaan yang menarik, yaitu sesuaikan bahan bacaan dengan minat pembaca, seperti majalah atau cerita pendek. Kedua, buku ini menjelaskan cara menciptakan lingkungan membaca yang nyaman, yaitu dengan penerangan yang cukup, suasana yang tenang, dan fasilitas yang lengkap. Yang ketiga, melibatkan pembaca secara aktif, yaitu gunakan strategi KWLA. Yang keempat, buku ini menjelaskan cara menggunakan teknologi, yaitu memanfaatkan e-book, aplikasi membaca, atau artikel digital. Lalu poin yang ketujuh ada prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Dan di prinsip pemilihan bacaan ini terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama, kelayakan buku. Layak dibaca oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan mereka yang ingin meningkatkan keterampilan membaca dan pemahaman teks. Yang kedua ada norma estetika. Fokus pada keterbacaan dan struktur informasi yang jelas dan terorganisasi. Bahasa mudah dipahami, cocok untuk membaca pemula atau ingin meningkatkan keterampilan membaca. Yang ketiga ada norma sastra. Buku ini tidak termasuk karya sastra, tetapi lebih berfokus pada teori membaca dan strategi pemahaman teks. Tidak ada eksplorasi sastra mendalam, tetapi memberikan panduan penting untuk mengasah keterampilan berpikir kritis terhadap teks. Lalu yang terakhir ada norma moral, menekankan pentingnya keterampilan membaca untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, mendorong pembaca untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan mengurangi penyebaran hoaks. Tanggung jawab moral untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, poin ke-8 yaitu membaca majalah. Apakah buku strategi membaca pemahaman ini menarik untuk dibaca? Ya, buku ini menarik untuk dibaca jika yang pertama, Anda seorang pendidik atau mahasiswa pendidikan. Yang kedua, Anda ingin meningkatkan keterampilan membaca. Yang ketiga, Anda tertarik dengan literasi dan pengajaran membaca. Buku ini sebenarnya ditujukan kepada guru dan dosen karena memberikan langkah-langkah sistematis dalam pembelajaran membaca, termasuk prabaca, sebelum membaca, saat membaca, dan sesudah membaca. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswa pendidikan yang mengambil mata kuliah terkait keterampilan membaca, literasi, atau pendidikan bahasa. Yang ketiga, peneliti literasi dan pendidikan. Yang keempat, pecinta literasi. Buku strategi membaca pemahaman ini menarik untuk pembaca yang memiliki latar belakang pendidikan atau literasi, terutama bagi guru, dosen, atau mahasiswa pendidikan. Buku ini memberikan panduan praktis dan teori yang mendukung keterampilan membaca, tetapi kurang cocok bagi pembaca umum yang mencari bacaan ringan atau motivasi. Nah, untuk poin yang terakhir adalah kebahasaan. Gaya bahasa. Buku ini menggunakan gaya bahasa yang formal dan akademis. Selanjutnya, struktur kalimat. Struktur kalimat dalam buku ini umumnya kompleks dan panjang. Selanjutnya, tata bahasa. Tata bahasa dalam buku ini tepat dan benar. Terakhir, istilah teknis. Buku ini menggunakan banyak sekali istilah teknis yang berkaitan dengan membaca pemahaman. Misalnya, teknik skimming, scanning, inferensi, interpretasi, dan sintesis. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami cantumkan dalam presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.